Oh ya, Saudari Lee. Suamimu baru-baru ini menjalani kemoterapi. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Jauh lebih baik. Dia bahkan bisa membagikan Injil hari ini. Syukur kepada Tuhan. Kalian telah menghadapi masalah dengan kesehatan tahun lalu. Kau pasti telah belajar banyak. Bisakah kau menceritakan pengalamanmu? Tentu saja. Suatu hari di bulan April lalu, tiba-tiba aku merasakan nyeri punggung parah di sisi kanan. Kupikir itu terkilir, jadi tidak terlalu kupikirkan. Lalu kutempelkan koyo agar cepat reda. Tapi koyo itu tidak berpengaruh sama sekali. Nyeri punggungku semakin parah. Itu seperti ditusuk jarum. Rasa sakitnya menusuk dari dada sampai punggung. Saat bertambah buruk, rasanya seperti sesuatu mencakar tubuhku. Rasa sakitnya begitu kuat sekali, tak bisa kubayangkan. Bahkan aku tak bisa tidur untuk beberapa malam. Aku merasa tidak tahan lagi dan ingin segera pergi ke dokter. Tapi aku baru mengatur pertemuan untuk membagikan Injil kepada beberapa orang. Pergi ke dokter pasti akan menunda pertemuan itu. Kuputuskan pergi beberapa hari lagi saja. Dan selain itu, semuanya ada di tangan Tuhan. Hanya perlu terus kulakukan tugas dan mungkin merasa lebih baik nantinya. Kukuatkan diri menghadapi rasa sakit. Lalu aku pergi ke rumah sakit setelah pertemuan itu. Dokter yang kutemui berkata dengan sangat serius, "Kenapa tidak langsung datang? Ini bukan masalah kecil. Ini herpes zoster internal dan ini disebabkan oleh virus. Dan itu sudah terlihat di kulit. Jika tidak segera dirawat, dan virus masuk ke sumsum tulangmu bisa berakibat sangat fatal." Seburuk itu? Benar. Aku juga sangat terkejut. Tak pernah kubayangkan itu hal yang sangat serius. Bahkan bisa merenggut nyawaku. Kupikir aku telah giat membagikan Injil dan melakukan tugasku. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Aku telah meninggalkan keluarga dan karir untuk tugasku ini dan menderita dan membayar harga. Aku tidak pernah mengkhianati Tuhan, bahkan saat dianiaya oleh Partai Komunis. Aku terus lakukan tugasku setelah dipenjara. Tapi kenapa Tuhan tidak melindungiku? Makin kupikirkan, aku makin kesal. Ku menahan tangis dan hatiku terasa hampa. Lalu apa kau perlu dirawat di rumah sakit? Tidak, ini kondisi yang kronis. Jadi pengendaliannya hanya bisa dengan obat-obatan. Situasi di gereja juga sangat sibuk. Jadi aku terus melakukan tugas saat dalam pengobatan. Setiap aku pergi menaiki sebuah sepeda, setiap gundukan di jalan akan membuatku merasa kesakitan. Terkadang aku bercucur keringat. Ada kalanya tiba-tiba terasa sakit, bahkan tidak bisa duduk. Aku akan berbaring saat pulang dari tugasku. Merasa tidak punya sedikit pun kekuatan dan tidak bisa bicara sama sekali. Lalu, apa kau mencari kehendak Tuhan dalam hal ini? Aku tahu ini terjadi kepadaku atas izin Tuhan. Aku berdoa dan mencari. Apa ada tindakanku yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Tapi aku masih yakin pada secercah harapan bahwa selama aku sadar kesalahanku dan terus lakukan tugas, Tuhan mungkin akan menyembuhkanku. Namun 2 bulan berlalu dalam sekejap dan aku tidak juga membaik. Aku merasa sangat khawatir. Aku sudah sakit begitu lama. Bagaimana jika tidak akan pulih? Aku juga tidak pernah berhenti melakukan tugasku. Aku terus membagikan Injil bahkan saat sakit. Tapi kenapa Tuhan tidak menyembuhkanku? Aku merasa makin kesal saat memikirkannya. Jika tidak akan pulih, mungkin ada saatnya aku tidak bisa melakukan tugasku lagi. Tidak bisa melakukan perbuatan baik. Apa aku bisa diselamatkan? Apakah semua yang telah kukorbankan akan sia-sia? Aku berpikir harus istirahat untuk kesehatanku dan lihat hasilnya. Aku tidak bekerja sepenuh hati dalam tugasku setelah itu. Dalam pertemuan kelompok, aku bertanya asal-asalan tentang target penginjilan. Jika tidak ada yang butuh bantuanku, aku akan pulang. Aku takut membuat diriku lelah dan semakin sakit. Ketika itu, aku disibukkan dengan penyakitku dan sungguh depresi. Tidak kudapatkan terang dari firman Tuhan dan persekutuanku sangat kering.
Aku merasa sangat jauh dari Tuhan. Dalam rasa sakit, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sungguh sengsara dan merasa sangat lemah. Tak ada motivasi untuk tugasku. Dan bahkan membencimu. Tolong bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu. Aku ingin tunduk merenungkan diri dan mengambil pelajaran. Amin. Lalu kubaca kutipan firman Tuhan ini. Pertama, ketika orang mulai percaya kepada Tuhan, siapa di antara mereka yang tak punya tujuan, motivasi, dan ambisi mereka sendiri? Meskipun beberapa dari mereka percaya pada keberadaan Tuhan dan telah melihatnya, kepercayaan mereka kepada Tuhan masih mengandung motivasi tersebut. Dan tujuan utama mereka percaya kepada Tuhan adalah untuk menerima berkat-Nya dan hal-hal yang mereka inginkan. Setiap orang selalu membuat perhitungan semacam itu dalam hati mereka dan mengajukan tuntutan terhadap Tuhan yang mengandung motif, ambisi, dan mentalitas transaksional. Artinya, di dalam hatinya, manusia selalu menguji Tuhan, menyusun rencana terhadap Tuhan, selalu memperdebatkan kasus untuk akhir pribadinya sendiri dengan Tuhan, dan berusaha mendapatkan pernyataan dari Tuhan, melihat apakah Tuhan akan memberikan yang dia inginkan atau tidak. Pada saat yang sama, ketika mengejar Tuhan, manusia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Manusia selalu berusaha bertransaksi dan mengajukan tuntutan terhadapnya, menekannya dengan keras, selalu menginginkan lebih lagi. Saat berusaha bertransaksi, manusia berdebat dengan Tuhan. Dan dalam menghadapi ujian atau keadaan tertentu, beberapa orang bahkan menjadi lemah dan pasif dalam pekerjaan mereka. Dan penuh keluhan akan Tuhan. Sejak manusia pertama kali percaya kepada Tuhan, dia telah menganggap Tuhan berlimpah ruah, sama seperti pisau Swiss Army. Dan dia menganggap dirinya sendiri sebagai kreditur terbesar Tuhan. Seolah-olah menuntut berkat dan janji Tuhan adalah hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri. Sementara tanggung jawab Tuhan adalah melindungi dan memelihara manusia serta membekalinya. Seperti inilah pemahaman dasar tentang percaya kepada Tuhan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seperti inilah pemahaman terdalam mereka tentang konsep kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Aku merasa bersalah saat merenungkan firman Tuhan. Tidak kuperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dalam imanku. Justru hanya ingin berkat darinya. Aku memperlakukan Tuhan seperti setumpuk harta sejak menjadi orang percaya. Berpikir asalkan terus mengorbankan diri untuknya, dia pasti akan membuatku aman dan sehat. Bahwa aku tidak akan pernah sakit atau susah. Dan akan lolos dari segala macam bencana. Aku akan diselamatkan dengan tempat tujuan yang indah. Aku telah meninggalkan keluarga dan karir untuk melakukan tugas serta menderita dan banyak berkorban. Juga tidak pernah mundur, bahkan saat ditangkap dan disiksa PKT. Namun saat sakit, terutama saat kesehatanku tidak kunjung membaik, aku menyalahkan Tuhan dan mencoba bernalar dengannya. Aku menghitung semua penderitaanku, berpikir semua yang kuberikan sia-sia, dan mulai enggan dalam tugasku. Aku melihat imanku selama bertahun-tahun bukanlah untuk mendapatkan kebenaran dan menaati Tuhan, tapi menukar penderitaan dan kerja kerasku dengan kasih karunia Tuhan. Aku ingin terapkan sudut pandang transaksional manusia kepada Tuhan. Bukankah itu menipu dan memanfaatkan Tuhan? Aku sangat egois dan juga tercela. Aku berpikir tentang Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Dia memberi kita banyak firman untuk menopang kita, bahkan mengatur berbagai situasi agar kita alami pekerjaannya sehingga bisa menyingkirkan kerusakan dan diselamatkan. Tapi aku tidak membalas kasih Tuhan. Aku justru hanya memanfaatkan Tuhan. Saat Dia tak lakukan yang kumau, aku mulai asal-asalan dalam tugasku dan tidak peduli. Aku sungguh tidak tulus kepada Tuhan. Aku sungguh tidak punya hati nurani atau nalar. Iya. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku telah memanfaatkan dan menipumu dalam imanku. Aku sangat egois dan hina. Aku bahkan bukan manusia. Tuhan, aku ingin bertobat kepadamu. Tolong bimbing aku.
Amin. Apa yang kau baca dalam firman Tuhan untuk membantumu menemukan jalan penerapan? Aku membaca sebuah kutipan dari hanya dengan sering merenungkan kebenaran, engkau dapat memiliki jalan untuk maju. Bagus. Dalam banyak kasus, ujian Tuhan adalah beban yang Dia berikan kepada manusia. Apapun beban yang Tuhan berikan, inilah beban yang harus kau pikul. Karena Tuhan memahamimu dan tahu kau dapat menanggungnya. Beban yang Tuhan berikan kepadamu tidak akan melebihi tingkat pertumbuhan atau ketahananmu. Jadi engkau pasti akan sanggup menanggungnya. Apapun jenis beban atau ujian yang Tuhan berikan kepadamu, ingatlah satu hal. Apakah engkau memahami kehendak Tuhan atau tidak? Dan apakah Roh Kudus mencerahkanmu atau tidak saat engkau berdoa? Apakah ujian ini merupakan petunjuk Tuhan sedang mendisiplinkanmu atau memperingatkanmu? Tidak masalah jika engkau tidak memahaminya. Jangan pernah berhenti melaksanakan tugasmu, dan laksanakanlah dengan setia. Maka Tuhan akan dipuaskan dan engkau akan berdiri teguh dalam kesaksianmu. Jika dalam imanmu kepada Tuhan dan pengejaran kebenaran, engkau dapat berkata, apapun penyakit atau kejadian tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk menimpaku, apapun yang Tuhan lakukan, aku harus taat dan tetap pada posisiku sebagai makhluk ciptaan. Pertama, aku harus melakukan menerapkan aspek kebenaran ini, ketaatan, dan hidup dalam kenyataan ketaatan kepada Tuhan. Aku juga tidak boleh mengesampingkan amanat Tuhan dan tugas yang harus kulaksanakan. Bahkan di akhir napasku, aku harus mempertahankan tugasku. Bukankah ini arti menjadi kesaksian? Dengan tekad dan keadaan seperti ini masih bisakah engkau mengeluh terhadap Tuhan? Tidak, engkau tidak bisa. Amin. Merenungkan firman Tuhan, aku bisa paham kehendaknya. Apapun kesulitan yang kuhadapi, semuanya atas izin Tuhan. Dan Dia memberiku beban untuk ditanggung. Benar. Yang harus aku patuhi, juga harus memberi kesaksian. Amin. Aku teringat Petrus yang mampu menaati Tuhan apapun yang terjadi. Dia menderita penyakit dan hidup dalam kekurangan, tapi selalu berbakti kepada Tuhan dan tidak pernah mengeluh. Aku harus bisa menjadi seperti Petrus, tunduk pada yang Tuhan tetapkan dan sungguh mengambil pelajaran. Amin. Aku terus minum obat sambil melakukan tugasku dan tidak merasa dibatasi oleh kesehatanku. Setelah beberapa bulan pemulihan bertahap, penyakitku menghilang. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, kapan suamimu itu sakit? Pada bulan September, suatu hari aku pulang dari pertemuan, seperti ada beban dalam tatapan dia. Dia bilang, kemarin telah menjalani pemeriksaan rutin, dan dokter menyuruhnya kembali esok hari untuk MRI. Mendengar ini, aku merasa begitu resah. Karena dokter menyarankan pemeriksaan MRI. Aku penasaran apakah dia punya penyakit serius. Aku gelisah di ranjang malam itu dan tidak bisa tidur. Aku coba menghibur diri, berpikir itu mungkin bukan masalah besar. Dia juga orang percaya, dan aku melakukan tugas di luar rumah, maka Tuhan seharusnya melindungi dia. Aku pergi ke rumah sakit bersamanya keesokan harinya. Ternyata, dia mengidap kanker pankreas. Aku sangat tercengang saat mendengar berita itu. Aku terkejut kalau itu kanker, apalagi kanker pankreas. Aku pernah dengar itu sangat sulit diobati dan menyebar sangat cepat. Juga tingkat kematiannya tinggi. Banyak orang tidak bertahan dalam beberapa bulan. Dia kelihatan sehat, tetapi mungkin hanya punya beberapa bulan lagi. Aku merasa langit akan runtuh. Aku pikir, aku baru saja sembuh dan kini suamiku menderita kanker. Kenapa Tuhan tidak melindungi kami? Setiap kali memikirkan kanker suamiku, aku akan terus menangis. Dalam rasa sakitku, aku berdoa kepada Tuhan, memintanya menjaga hatiku dan membimbingku untuk memahami kehendaknya. Aku membaca sebuah kutipan firman Tuhan setelah itu.
Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, yang orang cari adalah mendapatkan berkat. Inilah tujuan dalam iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Walaupun demikian, kerusakan di dalam natur manusia harus diselesaikan melalui ujian. Aspek apapun dalam diri manusia yang tidak murni, inilah aspek yang harus dimurnikan tersebut. Ini adalah pengaturan Tuhan. Tuhan menciptakan sebuah lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Akhirnya kau mencapai titik di mana kau lebih suka mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu, dan tunduk pada aturan dan rencana Tuhan. Jadi, jika tidak mengalami tahun-tahun pemurnian atau menderita sampai taraf tertentu, mereka tidak akan dapat dibebaskan dari ikatan kerusakan daging dalam pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja kau masih diikat oleh iblis, dan dalam aspek mana saja kau masih mempertahankan keinginan dan tuntutanmu, dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti. Artinya, bisa mendapatkan kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dipahami selama pengalaman ujian yang menyakitkan. Tak seorang pun yang dapat memahami kehendak Tuhan, mengetahui kemahakuasaan dan hikmat-Nya, atau menghargai watak benarnya ketika berada dalam keadaan yang nyaman atau menguntungkan. Itu tidak mungkin. Amin. Amin. Aku merenungkan diri berdasarkan ini. Saat sakit melalui penghakiman firman Tuhan, aku sadar memiliki sudut pandang yang salah bahwa aku mengejar berkat dan siap tunduk entah membaik atau tidak. Aku hendak melepaskan motivasiku untuk mengejar berkat. Tapi saat suamiku terkena kanker, aku jadi menyalahkan dan keliru memahami Tuhan. Aku merasa Tuhan harus melindungi kami karena kami orang percaya. Aku melihat betapa dalam motivasiku untuk berkat. Iya, Tak akan pernah kusadari jika Tuhan tidak menyingkapku seperti itu. benar. Tanpa ujian dan penyempurnaan, mustahil kita bisa mengenali kerusakan dan kekurangan kita. Kita juga tidak akan pernah berubah dan diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Benar sekali. Lalu aku sadar, ada pelajaran yang perlu kupetik dari penyakit suamiku. Dan aku harus berhenti menyalahkan Tuhan. Aku dengan tenang merenungkan, kenapa hanya bisa mengeluh dan salah paham kepada Tuhan saat suamiku terkena kanker? Kenapa aku masih mengejar berkat dan kasih karunia? Lalu aku melihat video pembacaan firman Tuhan. Mari kita menontonnya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Di mata para antikristus, dalam pikiran dan cara mereka memandang segala sesuatu, harus ada beberapa keuntungan dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak akan bersusah payah bergerak tanpa insentif. Jika tidak ada ketenaran, keuntungan, atau status untuk dinikmati, maka tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan. Keuntungan pertama yang orang harus peroleh adalah janji dan berkat yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan mereka juga harus menikmati ketenaran, keuntungan, dan status di dalam gereja. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menonjol di antara orang lain, dan mereka harus menjadi istimewa. Orang tidak percaya tidak boleh menerima hal-hal ini, dan orang percayalah yang harus menikmatinya. Jika tidak, akan muncul pertanyaan apakah Tuhan ini adalah Tuhan atau bukan. Bukankah logika antikristus adalah menganggap perkataan orang yang percaya kepada Tuhan harus menikmati berkat dan anugerah Tuhan sebagai kebenaran? Apakah perkataan ini adalah kebenaran? Perkataan ini bukan kebenaran. Semua itu adalah kekeliruan. Semua itu adalah logika iblis dan tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Pernahkah Tuhan berkata, "Jika manusia percaya kepadaku,
mereka pasti akan diberkati. Ini adalah kebenaran. Tuhan tidak pernah mengatakan ataupun melakukan hal ini. Dalam hal berkat dan kesengsaraan, ada kebenaran yang bisa dicari. Perkataan bijak mana yang harus orang ikuti? Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat? Apakah perkataan ini adalah kebenaran? Ini adalah perkataan seorang manusia. Perkataan ini tidak boleh diangkat menjadi setara dengan kebenaran, meskipun sebagian darinya memang sesuai dengan kebenaran. Bagian mana dari perkataan itu yang sesuai dengan kebenaran? Entah orang diberkati atau menderita kesengsaraan, semuanya berada di tangan Tuhan, semuanya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Ini adalah kebenaran. Inikah yang dipercayai oleh para antikristus? Tidak. Mengapa mereka tidak mempercayai hal ini? Mengapa mereka tidak mengakuinya? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, para antikristus ingin diberkati dan menghindari kesengsaraan. Jika mereka melihat seseorang yang diberkati, yang telah diuntungkan, yang telah diberi anugerah, yang telah menerima keuntungan besar, yang telah menerima lebih banyak kenyamanan secara materi, menerima perlakuan yang lebih baik dalam hal materi, mereka percaya bahwa ini dilakukan oleh Tuhan. Jika tidak seperti ini, itu berarti bukan perbuatan Tuhan. Maksud mereka yang sebenarnya adalah, jika engkau adalah Tuhan, maka engkau hanya boleh memberkati manusia. Engkau tidak boleh menimpakan bencana atau penderitaan terhadap mereka. Hanya dengan begitu, barulah ada nilai dan manfaat bagi orang untuk percaya kepadamu. Jika setelah mengikutmu orang masih ditimpa kesengsaraan, jika mereka tetap menderita, lalu mengapa mereka harus percaya kepadamu? Para antikristus tidak mengakui bahwa segala sesuatu berada di tangan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memerintahkan semuanya. Dan mengapa mereka tidak mengakui hal ini? Karena para antikristus takut mengalami kesengsaraan. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan, diperkenan dan diberkati. Mereka tidak mau menerima kedaulatan atau penataan Tuhan, tetapi hanya mau menerima keuntungan dari Tuhan. Inilah sudut pandang mereka yang egois dan hina. Apa dasar yang dahulu dipakai manusia untuk menjalani hidup? Semua orang hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mengorbankan diri mereka bagi Dia, dan setia kepada Dia. Tetapi mereka tetap melakukan semua hal ini demi diri mereka sendiri. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkat bagi diri mereka sendiri. Di masyarakat, segala sesuatu dilakukan demi keuntungan pribadi. Percaya kepada Tuhan semata-mata dilakukan untuk mendapatkan berkat. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Amin. Firman Tuhan sangat nyata. Firman-Nya sangat tepat. Benar. Iya. Firman Tuhan menyingkap sudut pandang antikristus tentang berkat dan kemalangan. Mereka mengejar berkat dalam iman dan berpikir seharusnya diberkati karena iman mereka.
Jika itu tidak terjadi, mereka pikir punya iman tiada artinya. Bahkan bisa mengkhianati dan meninggalkan Tuhan kapanpun. Aku sadar pandanganku tentang iman sama. Aku pikir karena semua pengorbananku, Tuhan harus memberkatiku dan keluargaku dengan kedamaian dan kesehatan. Jadi, entah apakah aku atau suamiku yang sakit, aku menyalahkan dan keliru memahami Tuhan. Bahkan membuat tuntutan tidak masuk akal kepadanya. Ingin dia menyembuhkan penyakitku dan suamiku. Begitu Tuhan melakukan hal yang tidak aku sukai, aku tidak ingin lagi bekerja keras dalam tugasku. Aku sadar betapa tak masuk akal sudut pandangku tentang iman. Iya, benar. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah katakan hal buruk tak akan terjadi pada orang percaya. Dia mengatur segalanya. Hidup, mati, dan kesehatan ada di tangannya. Tidak terkecuali orang percaya. Kita menerima berkat dan kemalangan dari Tuhan. Menunaikan tugas adalah hal paling mendasar yang harus dilakukan makhluk ciptaan. Tidak ada hubungannya dengan diberkati atau tidak. Amin. Namun aku begitu dirusak oleh iblis dengan hal seperti jangan pernah bekerja sedikit pun kecuali ada upah. Adalah racun iblis yang kujadikan pedoman. Aku hanya terus memikirkan kepentingan sendiri. Melihat Tuhan sebagai alat. Aku ingin meminta berkat dari Tuhan sebagai ganti penderitaan dan kerja kerasku. Saat Tuhan lakukan hal yang membahayakan kepentinganku, aku penuh dengan keluhan, salah paham terhadapnya, bahkan mendebat dan melawan dia. Orang percaya macam apa aku? Aku orang tidak percaya, yang egois, hina, dan picik. Aku merasa sangat takut saat menyadari ini. Kulihat diriku tidak fokus mengejar kebenaran, hanya mengejar kasih karunia dan berkat. Aku berada di jalan melawan Tuhan. Takkan kudapatkan kebenaran dengan cara itu, dan watak rusakku tidak akan berubah. Aku hanya akan disingkirkan. Iya, itu mengingatkanku kepada Paulus. Dia juga sangat menderita untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak mengejar kebenaran atau pengetahuan tentang Tuhan sama sekali. Dia bekerja sangat keras dan berkorban di luar hanya untuk diberi upah dan dimahkotai. Dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Yang sebenarnya dia maksud dengan itu adalah kalau Tuhan tidak memahkotainya dan mengupahinya, maka Tuhan tidak benar. Dia ingin menggunakan usahanya sebagai modal untuk menekan Tuhan dan bekerja melawan Tuhan. Dia akhirnya menyinggung watak Tuhan dan Tuhan menghukumnya. Iya. Hanya mengejar berkat bukan kebenaran dalam iman kita itu sangat berbahaya. Iya, itu benar sekali. Benar. Lalu aku sungguh melihat bahwa Tuhan menggunakan situasi itu untuk menghakimi dan untuk menyingkapku. Jika Tuhan tidak menyingkapku seperti itu, tidak akan aku lihat kerusakan dan imanku yang tercemar. Aku takkan bisa ditahirkan dan berubah. Syukur kepada Tuhan atas penyelamatannya. Syukur Amin. kepada Tuhan. Ada kutipan lain yang kubaca kemudian. Di paragraf kelima, mereka yang akan disempurnakan harus mengalami pemurnian. Aku akan membacanya. Baiklah. Engkau mungkin berpikir bahwa iman adalah tentang penderitaan, atau melakukan banyak hal bagi Tuhan, atau dagingmu merasakan kedamaian, atau agar hidupmu berjalan lancar, atau untuk kenyamananmu. Namun hal-hal ini tidak boleh menjadi tujuan dalam kepercayaanmu. Jika engkau percaya demi hal ini, sudut pandangmu keliru dan engkau tidak akan pernah dapat disempurnakan. Tindakan Tuhan, watak Tuhan yang benar, hikmat-Nya, firman-Nya, keajaibannya, serta dirinya yang tidak terselami, semua itulah yang harus manusia pahami. Engkau harus menggunakan pemahaman ini untuk menyingkirkan dari dalam hatimu semua tuntutan, harapan, dan gagasan pribadimu. Hanya dengan menyingkirkan hal-hal ini barulah engkau dapat memenuhi tuntutan Tuhan. Dan hanya dengan melakukan ini, engkau bisa memiliki hidup dan memuaskan Tuhan. Tujuan dari iman adalah untuk memuaskan Tuhan dan hidup dalam watak yang Dia inginkan. Sehingga tindakan dan kemuliaannya dapat terwujud lewat orang-orang yang tidak layak ini. Ini adalah cara pandang yang benar tentang iman dan tujuan yang harus kau kejar. Amin.
Firman Tuhan menunjukkan kepadaku apa yang harus kukejar. Aku seharusnya tidak mengejar berkat atau manfaat apapun dalam imanku, tapi harus berusaha mengenal dan memuaskan Tuhan. Menjadi seperti Ayub tanpa permintaan atau tuntutan kepada Tuhan. Ayub percaya segala sesuatu yang dia miliki diberikan oleh Tuhan. Jadi entah Tuhan memberi atau mengambil, dilimpahkan berkat atau kemalangan, dia menaati Tuhan tanpa syarat dan memuji kebenarannya. Iya. Amin. Jadi, saat iblis menguji Ayub, semua hartanya telah dicuri. Anak-anaknya meninggal, menderita bisul di sekujur tubuh, dan duduk di tumpukan abu menggaruk tubuhnya dengan beling. Dia tidak pernah mengeluh, justru terus memuji namanya. Apapun yang Tuhan lakukan, Ayub berdiri di tempat makhluk ciptaan, tunduk dan menyembah Tuhan. Jadi, iman Ayub layak dipuji oleh Tuhan. Iya. Pemahaman ini memberiku jalan penerapan. Entah suamiku pulih atau tidak, aku harus tunduk kepada Tuhan tanpa mengeluh. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku membaca ini dalam firman Tuhan. Tuhan telah sepenuhnya merencanakan asal-usul, kemunculan, masa hidup, kesudahan, semua makhluk ciptaan Tuhan, serta misi hidup mereka dan peran yang mereka mainkan di antara seluruh umat manusia. Tak seorang pun dapat mengubah hal-hal ini. Ini adalah otoritas Sang Pencipta. Kemunculan setiap makhluk ciptaan, berapa lama mereka hidup, misi hidup mereka, semua hukum ini, masing-masing darinya ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan menetapkan orbit setiap benda angkasa. Orbit mana yang diikuti benda-benda langit ini selama berapa tahun, bagaimana mereka mengorbit, hukum-hukum apa yang mereka ikuti, semua ini telah ditetapkan oleh Tuhan sejak dahulu kala. Tidak berubah selama ribuan, puluhan ribu tahun. Ini ditetapkan oleh Tuhan, dan ini adalah otoritasnya. Amin. 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 Aku melihat dari firman Tuhan bahwa takdir, usia, dan kesudahan kita ada di tangan Sang Pencipta. Tuhan menetapkan kapan kita mati, dan tak seorang pun bisa lolos. Sebelum saat itu tiba, bahkan jika mengidap kanker, kita tetap tidak akan mati. Ini otoritas Tuhan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Pemahaman itu membantuku sedikit tenang. Aku tahu kesehatan suamiku ada di tangan Tuhan, dan yang bisa kulakukan hanyalah mematuhi yang Tuhan atur dan melakukan tugasku. Amin. Dia sempat menjalani kemoterapi di rumah sakit. Dan yang mengejutkan, tidak ada sel kanker dalam darahnya. Semua indikator normal. Setengah dari tumornya juga hilang. Syukur kepada Tuhan. Dokter bilang sangat jarang melihat kasus seperti dia yang terkontrol dengan baik. Putra kami berkata, ayah teman sekelasnya menderita kanker yang sama. Dia tidak kuat menjalani kemoterapi, lalu kemudian meninggal. Aku bersyukur kepada Tuhan, suamiku cepat sembuh. Syukur kepada Tuhan. Yang paling membuatku bahagia adalah suamiku hanya percaya di bibir, tapi setelah kankernya, dia mendapat pemahaman tentang kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan, lalu membagikan kesaksiannya dengan teman dan kerabat. Syukur kepada Tuhan. Iya, itu hebat. Betapa nyata pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Mengalami semua ini sangat menyakitkan saat itu. Tetapi aku memetik pelajaran dan mengenal diriku, serta mengoreksi pengejaranku dalam iman. Ini kasih dan berkat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku teringat lagu pujian dari firman Tuhan. Kau harus berupaya punya kasih sejati kepadanya. Mari menyanyikannya. Bagus sekali. 今天新世纪的神必须进入正轨，新神不应该是只求得福，而应该是追求爱神认识神，应该是追求爱神认识神。借着神开启，借着个人的追求，能吃喝神话，吃喝神话，产生对神真实的认识，有发自内心的对神真实的爱。
就是说你对神的爱是最真实的，无人能破坏你对神的爱，无人能拦阻你对神的爱。这是你信神，就走上正轨了，就证明你是属神的人了，因为你的心已被神占有了，再没有什么能占有你了，再没有什么能占有你了。